Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ma ba'd. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah dengan tema pembahasan sebab-sebab sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal suwiji. Asbabu sujud sahwi utawi sebab-sebab sujud sahwi iku arba'atun ana papat. Al-awwal utawi kang pertama iku tarku ba'din ninggal sebagian min abaatis sholat saking pira-pira sunnah abaate sholat au ba'di utawa sebagiane abaat. Asane utawa kang nomor loro iku fi'lu ma nglakoni barang yubtilu kang batalake apa ma amduhu sengajane ma wala yubtilu lan ora batalake apa sahwuhu laline ma idza fa'alahu tatkala nglakoni ma nasian hale lali. Salisu kang nomor 3 iku nakru rukunin mindah rukun kauliyin kang bangsa kaul ila ghairi mahallihi marang liyane panggonane rukun. Robi utai kang nomor 4 iku rukunin nambah rukun fi'liyin kang bangsa fi'il maliziyadah sertane ragu-ragu oleh nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama meninggalkan sunnah abaat. Sunnah abaat itu kalau di dalam sholat ada 7. Yang pertama di tasyahud. Tasyahud awal itu termasuk sunat abaat. Lalu sholawat di tasyahud awal itu juga termasuk sunnah abaat. Lalu sholawat kepada keluarganya Nabi di tasyahud akhir itu juga sunat abaat. Lalu ketika kunut sebelum kunut duduknya tasyahud itu juga sunat abaat. Lalu ketika kunut itu sendiri sunat abaat. Sholawat kepada Nabi di kunut itu juga sunat abaat. Yang terakhir sholawat kepada keluarganya Nabi di kunut itu juga harus sujud sahwi. Jadi 7 hal tadi itu termasuk sunat abaat yang bila ditinggalkan harus menggantinya dengan sujud sahwi. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu yang membatalkan bila dilakukan dengan sadar. Tapi bila dilakukan dengan lupa maka tidak membatalkan. Seperti bicara dalam sholat. Bicara ketika sholat itu batal kalau kita sadar dan sengaja melakukannya. Tapi saat lupa kalau kita sholat maka hal tersebut diperbolehkan asal diganti dengan sujud sahwi atau ditebus dengan sujud sahwi. Lalu makan. Jadi misal di sela-sela gigi kita ada sisa-sisa makanan, terus kita lupa dalam keadaan sholat waktu itu, terus kita memakannya dan setelah itu kita ingat, ya kan, setelah tertelan ternyata kita ingat, oh iya aku lagi sholat. Nah ini terus kemudian boleh diganti atau ditebus perilaku tersebut dengan sujud sahwi. Yang ketiga memindah rukun kauli. Jadi misal membaca Al-Fatihah itu kan rukun kauli. Yang aslinya dilakukan setelah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, tiba-tiba saat rukuk membaca Al-Fatihah. Nah, hal-hal seperti ini menyebabkan seseorang harus melakukan sujud sahwi.
atau memindah tasahud mungkin. Bacaan tasahud dibaca ketika berdiri. Itu juga memindah hal-hal yang rukun ke rukun kauli ya, rukun bacaan atau doa ketika sholat itu dipindah, yang mana doanya sendiri itu hukumnya dihukumi sebagai rukun, dan ketika itu dilakukan bukan pada tempatnya maka harus melakukan sujud sahwi. Yang nomor 4 menambahi atau melakukan rukun fi'li dengan anggapan bahwa dia ini melakukan lebih. Misal seseorang itu lupa, dia 3 atau 4 sholatnya waktu itu rokaatnya, dia merasa 3 tapi agak ragu-ragu, sudah diambil amannya merasa 3 saja, terus dia menambahi 1 rokaat lagi. Ini kan berarti melakukan rukun fi'li ya, yang dia merasa bahwa itu menambah lebih dari yang seharusnya. Dia ragu ini 4 apa 3, terus kemudian ya udah ambil amannya saja 3 rakaat, terus kemudian menambah 1 rakaat lagi. Nah, perasaan menambah 1 rakaat lagi ini yang lalu membuat seseorang tersebut boleh atau harus melakukan sujud sahwi. Jadi itulah 4 sebab seseorang harus melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi sendiri itu hukumnya sunnah, ya, enggak harus sujud sahwi. Nah, gimana caranya sujud sahwi? Setelah tasyahud akhir, kita tidak langsung salam terus kemudian sujud, dan bacaannya subhana la yanamu wa la yashu, dibaca 3 kali, terus kemudian duduk di antara 2 sujud seperti layaknya duduk di antara 2 sujud lainnya, terus kemudian sujud lagi subhana man la yanamu wa la yashu, terus kemudian kita duduk layaknya duduk tasyahud dan salam. Seperti itu, tidak usah mengulang bacaan tasyahud lagi. Nah, itu hal-hal seputar sujud sahwi. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.